Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Chandra Kusuma, nomor absen 24 dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Nia Dwisyawati, nomor absen 20 dari kelas 12 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Amelia dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Asa Rizkanul Anissa dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Yang pertama ada istihsan. Istihsan yaitu tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Contohnya, seseorang yang dititipi barang harus mengganti barang yang dititipkan kepadanya apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila seorang anak menitipkan barang kepada ayahnya, kemudian barang tersebut digunakan oleh ayahnya untuk membiayai hidupnya, maka berdasarkan istihsan, si ayah tidak diwajibkan untuk menggantinya, karena ia mempunyai hak menggunakan harta anaknya untuk membiayai keperluan hidupnya. Yang kedua ada istishab. Istishab yaitu menetapkan hukum sesuatu berdasarkan keadaan hukum yang sebelumnya, sehingga ada hukum baru yang mengubahnya. Contohnya, hukum wudhu seseorang dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya, hingga apabila seseorang merasa ragu apakah wudhunya masih ada atau telah batal, maka berdasarkan istishab, wudhunya dianggap masih ada, karena keraguan yang muncul terhadap batal atau tidaknya wudhu tersebut tidak bisa mengalahkan keyakinan seseorang. Yang ketiga ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudaratan yang dalam rangka untuk memelihara tujuan-tujuan syara. Contohnya, dalam Al-Quran dan Al-Hadis Rasul tidak ada nas yang melarang mengumpulkan Al-Quran dari hafalan ke dalam tulisan. Meskipun demikian, para sahabat di zaman Abu Bakar bersepakat untuk menulis dan mengumpulkannya. Karena mengingat sebagai kemaslahatan umat yang saat itu sahabat penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dunia, sehingga penerus berikutnya dapat mempelajari ayat melalui tulisan yang ditinggalkan. Yang keempat ada al-uf, yaitu suatu tindakan atau perbuatan dan perkataan yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan. Contohnya, menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menindakkan sesuatu. Yang keenam ada syar'u man qablana. Syar'u man qablana adalah syariat yang diberlakukan untuk kaum-kaum terdahulu sebelum turunnya Al-Quran sebagai syariat terakhir yang dapat digunakan hingga akhir zaman. Contoh dari syar'u man qablana yang juga berlaku untuk umat Islam yaitu berpuasa, beribadah haji, khitan, meninggalkan riba, dan lain-lain. Yang keenam ada sad az-zari'ah. Sad az-zari'ah adalah menetapkan larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Contohnya yaitu 1. Menebang dahan pohon yang meliuk di atas jalan umum dapat mengakibatkan timbulnya gangguan lalu lintas. 2. Wanita yang ditinggal mati suaminya lalu berdandan sedang dia dalam keadaan iddah, maka akan mendorong perbuatan yang terlarang. 3. Zina hukumnya haram, maka melihat aurat wanita yang menghantarkan kepada perbuatan zina juga merupakan haram. 4. Sholat Jumat merupakan kewajiban bagi pria muslim, maka meninggalkan segala kegiatan untuk melaksanakan sholat Jumat wajib pula hukumnya. Yang ketujuh, mazhab sahabi. Mazhab sahabi ialah pendapat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Contohnya, perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sedikitnya waktu haid adalah 3 hari. Yang kedelapan, dalalatul ikhtiron. Dalalatul ikhtiron secara bahasa berarti dalil yang bersama-sama
atau berbarengan. Secara istilah adalah dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu sama hukumnya dengan sesuatu yang disebut bersama-sama. Contohnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Al-Baqarah ayat 196. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.